Tapi tahu nggak sebenarnya bahwa trading itu bukan cuma hanya sekedar strategi. Sisi lain yang sering diabaikan oleh trader karena dipastikan tidak ada seorang profesional trader itu yang melakukan yang namanya full margin. Nggak ada, nggak mungkin. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali bersama Reva Faruk di episode terbaru 113. Seperti biasa, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, dan kita akan menjawab sesuai dengan apa yang kita alami saat ini. Ini udah berbeda ya. Sosial media banyak, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, semua berbicara tentang bagaimana caranya cepat kaya. Sepertinya kaya dalam trading itu adalah hal yang gampang. Tapi pernah nggak ada yang bertanya, kenapa segitu banyaknya orang yang masuk ke industri trading berujung dengan kehancuran? Banyak dari kita mengira trading itu hanya tentang strategi. Wah, ini kalau kita gunakan strategi A, maka probabilitasnya seperti ini. Kita gunakan strategi B, probabilitasnya seperti ini. Kalau kita gunakan technical analysis, itu akan mempermudah kita dapat profit. Kalau kita gunakan fundamental analysis, wah, ini lebih keren lagi nih. Tapi tahu nggak sebenarnya bahwa trading itu bukan cuma hanya sekedar strategi. Sisi lain yang sering diabaikan oleh trader, money management. Tapi sebelum kita jelaskan tips dan caranya agar teman-teman tidak masuk ke golongan yang hancur gara-gara trading, mungkin boleh kali subscribe, like, comment, dan share. Jujur aja, saya dulu belajar dan mendapatkan inspirasi dari buku-buku yang tentu juga dibaca oleh para trader jauh sebelum saya memulai bisnis. Salah satu referensi terbaik buku trading yang pernah saya baca adalah karya Jack D. Schwager, Market Wizard. Di sini kita bisa belajar kisah nyata para trader sukses yang sudah terbukti track recordnya dan ada perjalanan kisah mereka. Salah satu yang menarik itu Bruce Kaufner. Ini merupakan seorang trader komoditi di tahun 1977, butuh tahunan untuk mencapai level dia saat ini. Kaufner sendiri, dia memiliki mentor bernama Michael Marcus yang membimbingnya sejak dari awal. Ada juga buku yang digunakan para trader, yaitu karya Alexander Elders. Mulai Trading for Living, Come to My Trading Room, dan buku ini sangat berfokus bagaimana kita menjadi trader yang harus memiliki disiplin dan kendali diri. Elders bahkan menekankan pentingnya soft skill dalam setiap transaksi, bahkan dalam proses membangun. Artinya, ini merupakan sebuah perjalanan bagi seorang elders, dan itu dia sampaikan melalui buku-bukunya. Saat ini kita bisa lihat contoh nyata Paul Tudor Jones, trader sukses, pendiri Tudor Investment Corporation. Dia start aja dari tahun 1970. Pengalamannya jatuh bangun, bukan nggak pernah mengalami kerugian, bahkan dia memiliki beberapa advisor. Salah satu mentornya itu bernama Eli Tullis, seorang trader komoditi. Ini mengajarkan tentang pentingnya disiplin. Mungkin banyak orang bilang, kalau cuma ngomong disiplin doang mah gampang. Betul, gampang, karena cuma di mulut. Tetapi disiplin itu adalah tindakan, beda dengan omongan. Paul Tudor Jones mengatakan butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar kita memahami dinamika pasar. Dan kesuksesan seorang Paul Tudor bukan sekedar hanya hasil strategi canggih, tapi lagi-lagi Paul Tudor menekankan money management adalah kunci daripada keberhasilan seorang Paul Tudor. Bahkan dia pernah bilang, dia tahu kok kapan harus mengambil resiko, bahkan kapan harus membuang posisi ketika dia melakukan analisa yang salah. Dan ini penting banget untuk membuat seseorang trader itu bertahan di dalam bisnis ini. Kenapa money management itu penting? Mari kita ambil contoh lebih sederhana. Restoran. Kenapa restoran bisa bertahan lama? Salah satu alasannya adalah disiplin dalam mengelola keuangan mereka. Mereka tahu kapan harus menambah stok, mereka tahu kapan harus mengurangi pengeluaran, dan mereka tahu bagaimana mengatur arus kas agar mereka bisa beroperasi bahkan di saat musim sepi. Pasti teman-teman tahu cerita bisnis-bisnis ketika mengalami situasi pandemi di mana mereka omsetnya turun, bahkan
teman-teman ada yang tidak beroperasi, tapi kenapa ada yang bisa bertahan sampai tahun 2024 bahkan jadi lebih besar? Apakah jawabannya hanya keberuntungan? Sekali lagi tidak. Sama halnya dengan trading, money management merupakan sebuah tonggak atau fondasi keberhasilan di dalam trading. Tanpa pengaturan uang yang baik, strategi hebat seperti apapun tidak mungkin akan bertahan lama. Banyak trader yang baru meraih profit, mereka langsung happy, tapi kadang mereka suka melakukan cash out, cash out, cash out. Secara logik, apakah akunnya akan berkembang? Kita ambil contoh rumah makan buka cabang di mana-mana. Apakah mereka tiba-tiba hanya dapat jackpot begitu aja? No. Jawabannya adalah kemampuan mereka melakukan money management. Teman-teman, kita butuh yang namanya strategi. Saya setuju, strategi yang bagus bisa menentukan hasil juga. Tapi di satu sisi, strategi yang bagus harus didukung oleh sesuatu yang bagus juga. Kebayang nggak? Zaman dulu, sebelum negara ini merdeka, kita melawan penjajah. Bagaimana pahlawan kita bisa menang? Tentu saja mereka menggunakan strategi. Bukan cuma hanya semangat, tapi mereka juga melakukan yang namanya persiapan. Strategi itu ibarat metode. Semangat, psikologi. Tapi pernah nggak tanpa persiapan, kira-kira berjalan nggak strateginya? Berjalan nggak semangatnya? Bisa-bisa dua hal tersebut gugur hanya gara-gara persiapan yang nggak memadai. Bicara di trading, risk per trade misalnya adalah salah satu aspek yang paling penting. Jika kita memasang resiko terlalu besar dalam setiap trade, kita akan kehilangan modal dengan cepat. Dan tanpa modal, tidak ada lagi trading yang bisa dilakukan. Ini bukan cuma hanya teori, tapi adalah sesuatu yang nyata. Artinya, money management adalah fundamental daripada sebuah metode yang baik, psikologi yang baik, karena dipastikan tidak ada seorang profesional trader itu yang melakukan yang namanya full margin. Nggak ada, nggak mungkin. Mungkin beberapa dari teman-teman berpikir, saya sudah punya trading plan bagus, harusnya aman. Coba pikirkan, apa gunanya trading plan kalau kita nggak ngejalanin money management yang solid? Kita ambil contoh, sebuah mobil yang cakep. Anggap mobil ini seperti sebuah trading plan. Trading plan ini udah teruji. Tapi, karena teman-teman berpikir, wah ini kan udah pasti mobilnya keren, teman-teman ngelanggar satu hal. Mau sekeren apapun mobil, kalau bensinnya tidak cukup, bagaimana mobil itu bisa sampai dari titik A ke titik C? Boro-boro sampai ke titik B mungkin nggak sampai. Apakah itu yang mau harus kita lakukan? Jawabannya itu ada di teman-teman. Intinya teman-teman, money management ini penting banget dan ini merupakan basic. Contoh, Anda salah analisa, tapi Anda punya money management yang baik. Dengan mudah Anda membuat keputusan, resiko saya per trade udah aman. Anda mau trading tinggal tidur pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena resikonya terukur. Bukankah sesuatu yang terukur itu membuat kita lebih nyaman? Bukankah sesuatu yang terukur membuat metode kita jadi lebih baik? Bukankah sesuatu yang terukur membuat kita bisa punya progres yang baik? Ingat teman-teman, sukses di dalam trading bukan cuman hanya sekedar strategi yang paling canggih, tapi siapa yang paling bisa bertahan. Dan satu-satunya jawaban yang membuat kita bisa bertahan adalah ketika kita punya kemampuan mengelola resiko, menjaga modal kita, bahkan kita bisa membuat modal kita lebih besar lagi dengan melakukan yang namanya money management. Saya kasih perumpamaan seperti kita dalam satu kanvas. Ada satu titik, mungkin kita mulai dari satu titik kecil, dan ketika kita fokus untuk menghasilkan titik kedua, maka akan dengan mudah kedepannya kita menghasilkan titik keempat. Dari titik keempat akan terjadi titik 8. Ada titik 8 jadi titik ke-16. Seterusnya begitu, akhirnya lama-lama yang kanvas kosong tadi akan penuh dengan pencapaian-pencapaian teman-teman. Albert Einstein juga bilang bahwa compounding adalah keajaiban nomor 8 dunia. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Terima kasih udah support The Reva Journal. Mudah-mudahan kita bisa terus memberikan konten yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan saya doakan juga teman-teman selalu diberi kemampuan untuk jadi lebih baik lagi, sehingga bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Kita kebayang nggak kalau semua orang mempunyai pola pikir untuk jadi lebih baik? Indonesia bisa berubah. Semoga pembahasan ini membawa hal yang positif. Sampai ketemu. May Allah bless you all.